Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Najmi Akmal dari kelas 11 IPS 4 absen 32. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkatnya saya bisa menjelaskan tentang karya tulis ilmiah di kesempatan kali ini. Tema kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian karya tulis ilmiah, tujuan, ciri-ciri, macam-macam, dan struktur karya tulis ilmiah. Latar belakang karya tulis ilmiah ini saya akan menyampaikan tentang isi-isinya supaya kalian tahu dan mempelajari di video saya kali ini. Untuk itu, jangan lupa ditonton ya. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konversi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Berikut ini adalah penjabaran tujuan karya tulis ilmiah. Untuk sarana melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Melatih keterampilan penelitian dengan dasar yang benar. Melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Melatih kemampuan untuk menggabungkan sebagai sumber data dan sumber bacaan. Mengenalkan siswa atau mahasiswa pada kegiatan perpustakaan. Melatih kemampuan perorganisasian fakta atau data secara sistematis. Lalu menambahkan pengetahuan penulis terkait karya ilmiah yang sedang dibuatnya. Lalu, hasil karya ilmiah menjadi acuan atau penelitian pendahuluan bagi penelitian selanjutnya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri-ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak lazim. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami, penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga yang lainnya. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna rasional. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri yang sebelumnya. Struktur atau macam-macam karya tulis ilmiah. Macam-macam karya tulis ilmiah yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Lalu ada artikel, lalu skripsi, kertas kerja, paper, tesis, dan disertasi. Struktur karya tulis ilmiah yaitu ada judul, abstrak, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, dan pembahasan. Jadi, kesimpulan berdasarkan dari jenis karangan ilmiah menurut sifatnya adalah karangan ilmiah merupakan karakteristik dari jenis karya yang memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasa. Kemudian, karangan non-ilmiah biasanya berbentuk karangan yang tidak terikat pada karangan baku.
Sedangkan karangan semi ilmiah atau ilmiah populer merupakan jenis karangan yang memiliki karakteristik berada di antara ilmiah dan non-ilmiah. Untuk kesempurnaan dan tercapainya luaran dari karya ini, penulis merekomendasikan beberapa saran. Di antaranya, yang pertama mengadakan penelitian pengembangan tentang keefektifan desitator bertenaga matahari dan angin dengan pengujian berdasar pada kondisi real lingkungan. Yang kedua, mengimplementasikan dalam skala besar di daerah pesisir pantai yang mengalami krisis air bersih untuk melihat impak secara nyata pada kawasan tersebut. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengulangan kata. Saya masih pemula. Untuk itu, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.